Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jon-Jonku semuanya? Hai. Aku mau kasih lagu nih ya, karena hari ini happy banget nih ya. Sebagai orang pertama di Sumsel yang naik Honda CBR 150R New 2021. Oh yeah. Senangnya hatiku turun kok lagi tuh. Oke, whatever lah ya. Oke, pasti hari ini seneng banget nih udah motovlog bisa naik Honda CBR 150. Jadi ini kira-kira mau direview atau gimana ya, pokoknya udah motovlog mau ngerasain ini gimana rasanya kalau udah naik CBR 150R. Oke, yang pertama nih langsung aja ya. Yang pertama, motornya jadi viral banget ya, jadi perbincangan hangat. Kenapa? Karena fairing atau bodinya tuh mirip banget sama CBR 250RR John. Waduh, gimana ini ceritanya ya? Tapi kenapa dimirip-miripin? Yang pertama alasannya gini, mungkin ya, mungkin CBR 250RR dengan body dan throttle up dan apanya Allah itu semuanya mungkin lagi ya laris-laris manisnya gitu John ya. Maksudnya tuh bodinya tuh menuai kesuksesan. Jadi karena CBR 250RR itu bodinya bagus dan apa segala macam, menuai kesuksesan dan disukai banyak orang juga gitu kan. Jadi diaplikasikanlah ke 150R biar banyak yang suka juga, mungkin gitu ya. Yang pasti untuk lebih jelasnya kita nggak tahu nih kenapa bisa disama-samain. Tetapi sebenarnya John, body yang mirip itu, body yang sama ya, fairing yang sama, motor Honda CBR 50R 2021 ini bukan yang pertama nih kejadiannya. Jadi sebelumnya udah pernah juga nih John. Sebelumnya udah pernah juga. Jadi pada tahun 2011 kalau nggak salah ada kan CBR 150 build up yang mirip banget sama CBR 250 build up, tapi satu silinder yang 250-nya. Itu kan sebenarnya udah nggak bukan sesuatu yang baru ya di kalangan apa nih motor-motor yang mirip fairingnya. Nah, kalau secara sepintas nih CBR 150R ini sangat mirip sekali dengan CBR 250RR John. Mirip banget. Jadi kalau ya dikasih persentase sekitar 90% lebih ya. Nah, tapi kalau emang diperhatikan betul-betul dari mulai knalpot beda gitu kan, terus apalagi ya yang paling kelihatan tuh ya kalau misalkan lihat kolong ya ada dua knalpot, yang CBR 250 karena dua silinder, CBR 150 satu gitu ya. Tapi mesti diperhatiin bener-bener John. Tapi secara awam, kalau orang awam yang lihat ya udah ini CBR 250 ya pasti gitu ya. Pasti gitu, pasti. Termasuk order motor juga pas lihat, asu ini mirip banget loh dibuatnya. Kenapa dimirip-miripin ya kurang tahu ya. Tapi yang pasti teman-teman yang udah terlanjur beli CBR 150R yang generasi sebelumnya, generasi sebelum yang ini, pasti sangat ya mungkin ada sedikit kecewanya gitu kan. Mungkin juga ada yang aduh kenapa baru muncul ya gitu ya. Nah terus kira-kira fairingnya ini bisa nggak ya di plug and play, atau nanti bakal ada produk aftermarket yang jual gitu, bakal langsung diaplikasikan ke CBR 150? Kita nggak tahu ya ada produk aftermarketnya apa belum, tapi kalau dari AHM belum ada sampai saat ini gitu John. Oke, kemudian itu yang pertama dari fairing nih. Kemudian yang kedua, kalau kita duduk di atas ini yang pasti tangki masih ada kondom plastiknya gitu kan. Jadi emang kelihatan gede tapi masih pakai plastik. Kemudian yang paling kelihatan itu pas di kokpit nih John ya. Pas di kokpit kita punya shock upside down yang telah diaplikasikan ke CBR 150RR. Nah, ini yang bikin beda John ya. Ini yang bikin beda, yang bikin istimewa dari CBR 150R. Kemudian telah tertanam fitur assist dan sleeper clutch yang sebelumnya di CBR 150 yang lama itu nggak ada John fitur ini. Jadi assist ini fungsinya untuk mengurangi kekejelan ya. Kok kekejelan, jadi kekerasan apa ya nyebutnya ya. Pokoknya kalau handle kopling itu dipencet, ditekan, itu bakal lebih lembut dari
sebelumnya, karena sebelumnya itu belum ada fitur assist John ya. Jadi dengan adanya fitur assist ini, handling kopling jadi lebih lembut, handling kopling jadi lebih enak dipegang, nggak terlalu pegel. Jadi kalau bisa berkurang sekitar 15-20% John ya. Itu fungsinya assist. Nah, kalau slipper clutch berfungsi untuk mengurangi suara kasar pada saat kita downshift. Misalkan kita lagi bawa motor dari kecepatan misalkan kita mau downshift dari gigi 5 ke gigi 6, dari gigi 5 turun ke gigi 4. Pas kita downshift, nah itu suaranya bakal nggak bikin zeng, nah gitu, itu nggak bakal, tidak ada nih di Honda CBR. Nanti bakal kita tes ya. Nah, setelah itu apalagi ya, sistem upside down ini apakah bisa diaplikasikan langsung atau bisa dipindahkan ke CBR 150 generasi sebelumnya? Jawabannya tidak bisa secara plug and play. Jadi kalau memang mau diganti pasti banyak part-part yang dirubah, ditambah atau dikurang John. Jadi kalau mau plug and play nggak bisa. Jadi sebenarnya Honda itu John, Honda CBR 150R ini sangat menggoda. Moge look banget gitu ya. Jadi siapapun yang ngeliat ini pasti aduh pengen beli gitu ya. Tapi kenapa, ini menurut kacamata Odon Motovlog, tapi kenapa baru muncul John? Gitu kan. Jadi sebelumnya kan udah ada produk lain, ada R15 nih yang udah upside down, tapi maksudnya tuh udah muncul lebih dulu dibanding CBR 150R. Padahal kalau misalkan lebih dulu munculnya, wah nggak bakal ini lagi nih, pasti nggak bakal ada lawan gitu ya. Ya yang moge look ini kan sebelumnya udah ada R15 dengan upside down gitu kan. Tuh. Dan kenapa CBR 150R baru muncul nih moge looknya gitu ya, secara fairing, secara upside down, secara fitur gitu kan, baru muncul. Walaupun tidak ada perubahan pada sisi mesin John. Jadi sisi mesin itu nggak ada perubahan, jadi tetap di 150cc dengan pokoknya nggak ada yang berubah ya, kecuali assist dan slipper clutch-nya John. Itu yang bikin beda. Jadi tarikan awal lebih enak hentakannya, terus nggak bikin pegel, jadi easy to ride banget nih CBR 150R. Karena enak banget nih pakainya. Oke, kita bakal coba, kita bakal tes ya. Nah, upside down, terus kita bakal kebingungan kalau CBR 150R ini terparkir secara berjajar dengan CBR 250RR. Aduh, Honda ya, ada-ada aja nih ya. Tapi motor ini sangat menggoda aja. Ini enak banget dikendarain ya teman-teman. Kalau mau pilih ya antara CBR 150R dan CBR 250RR, pasti bakal bingung kalau mau milih ya. Sesuaiin sama pertama nih, kalau di harga ya, harga CBR 150R ini 30 jutaan ya, kurang lebih 36, atau yang paling tingginya ada di 41 kalau nggak salah. Nah itu harganya CBR 150. Tapi kalau teman-teman disuruh milih, misalkan disuruh milih nih antara CBR 150R 2021 dan CBR 250RR second, teman-teman pilih yang mana ya? Silakan kembali ke selera teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen torsi lebih, silakan pilih CBR 250RR. Tapi kalau teman-teman pengen sekedar face look mirip banget sama CBR 250 cuman dengan cc yang 150, ya teman-teman silakan pilih CBR 150 ya. Kembali ke selera teman-teman. Pasti Odon nyaranin, Odon ngasih tahu nih ya, kalau motor ini
good banget John, enak banget dikendarain ya. Lebih enak dari generasi sebelumnya karena Odon sebelumnya udah pernah juga nyobain punya teman yang CBR 150R generasi sebelumnya. Dan Odon akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memilih, semoga tidak salah pilih. Hai.